Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ramadhani, absen 14 dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktur atau invoice. Pengertian invoice. Pengertian invoice adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, di mana invoice tersebut berisi tentang perincian item yang dibeli, harga satuan dan total harga, serta tanggal pembeliannya. Pengertian invoice menurut para ahli. Menurut Sugeng Haryanto, pengertian invoice adalah suatu catatan yang menggambarkan barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli beserta harganya. Catatan ini dibuat oleh penjual dan biasanya dikirimkan kepada pembeli untuk meminta pembayaran atau hanya untuk menginformasikan tagihan apabila pembayaran akan dilakukan dengan dasar kredit. Menurut Andrian Sutedi, pengertian faktur adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan karena melalui data-data dalam invoice ini dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam biaya masuk. Fungsi invoice yang pertama sebagai informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli konsumen. Yang kedua sebagai informasi besarnya tagihan dan termin pembayaran yang harus dilakukan konsumen. Yang ketiga sebagai rujukan yang absah jika barang atau jasa yang tercantum akan dijual lagi ke pihak lain. Yang keempat sebagai rujukan yang absah ketika menambahkan transaksi ke pembukaan keuangan. Yang kelima, pada kasus tertentu invoice dapat digunakan sebagai rujukan yang absah sebagai faktur pajak. Yang keenam sebagai rujukan jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang atau perhitungan total tagihan. Jenis-jenis invoice. Yang pertama, invoice biasa. Ini adalah jenis invoice yang sering dan umum digunakan saat bertransaksi sederhana. Adapun isi invoice tersebut sangat sederhana, yaitu rincian item dan jumlahnya, harga item dan harga total. Yang kedua, invoice pro forma. Ini adalah jenis invoice yang sifatnya sementara, yang diberikan kepada pelanggan sebelum penjual mengirimkan semua barang pesanan pelanggan. Dengan kata lain, invoice pro forma ini adalah invoice pengganti ketika barang yang dikirimkan dilakukan secara bertahap. Jenis invoice yang ketiga adalah invoice konsuler. Ini adalah jenis invoice khusus yang digunakan dalam perdagangan internasional atau kegiatan ekspor-impor. Di dalam invoice konsuler harus terdapat pengesahan dan persetujuan dari perwakilan negara yang mengimpor atau atas perdagangan kantor konsuler dan kedutaan besar pengimpor yang ada di negara pengekspor. Komponen di dalam invoice. Berikut ini adalah beberapa komponen di dalam invoice tersebut. Yang pertama, nomor urut invoice. Yang kedua, purchase order atau nomor order. Yang ketiga, DO atau SC atau kode nomor transaksi DO atau SC. Yang keempat, detail barang. Yang kelima, subtotal. Yang keenam, diskon bila ada. Yang ketujuh, biaya pengiriman bila ada. Yang kedelapan, biaya PPN. Dan yang kesembilan, total biaya. Berikut beberapa contoh invoice. Yang pertama, contoh invoice sederhana. Berikut adalah contoh invoice hotel. Berikut adalah contoh invoice travel and tour. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.